Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya para sahabat Narwastu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan saya Timothy, dan podcast Majalah Narwastu kembali menyapa para sahabat sekalian. Dan ini merupakan podcast yang ke-43. Di kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang bersama dengan tokoh muda yang juga akan berjuang di pemilu 2024 nanti, dan beliau ini juga merupakan ketua umum dari organisasi pemuda Batak atau yang sering kita sebut Nabaja. Kemudian beliau juga merupakan seorang direktur utama PT Jakarta Express dan sekretaris jenderal Persatuan Artis Batak Indonesia, serta beliau juga aktif sebagai seorang lawyers atau pengacara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau beliau ini akan ikut bertanding di arena pemilu 2024 tapi melalui jalur DPD RI, dan dia dari Dapil DKI Jakarta. Mungkin kita langsung sapa saja Bang Darman Sian SHMH. Halo Bang. Pras, apa kabar? Kabar baik. Sehat Bang ya? Sehat. Nih kalau aku lihat sekilas tadi background Abang yang tadi aku bacain, Abang merupakan ketua umum Nabaja, kemudian Abang sebagai direktur, sebagai sekjen dari Persatuan Artis Batak, dan kemudian menjadi sebagai seorang pengacara. Cukup komplit Bang ya, kalau dilihat-lihat ya Bang ya. Nah, kalau aku boleh tahu, waktu muda itu apa sih yang menjadi kerinduan Abang sehingga Abang mengikuti banyak kegiatan, dan sejak kapan Abang ada di Jakarta ini dan ikut dengan perkumpulan-perkumpulan seperti itu? Nah, saya ini adalah orang kampung. Ya, lahir dari sebuah desa dan kemudian sekolah di Medan. Di Medan saya dibesarkan di sekolah dan tinggal di asrama. Jadi saya memang di sana dididik, disiplin, mulai dari jam tidur sampai jam bangun. Nah, jadi jam 4:30 kita dulu sudah harus di gereja. Lalu sepulang sekolah juga saya harus bekerja di Wisma Bethesda. Jadi memang ya memenit waktu itu sudah terlatih dari sana. Lalu berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya tahun 96, ya melihat kehidupan di Jakarta ini seperti yang tidak saya bayangkan ya pada saat-saat di Medan. Di Jakarta itu ketika itu saya melihat setelah saya bergabung di beberapa tempat kegiatan pesta, saya lihat agak berbeda, ya mungkin karena sudah ibu kota Jakarta. Nah, kemudian hampir di setiap gereja pada saat itu doa syafaat itu tidak pernah lepas dari mendoakan orang yang belum menikah. Saya pernah kaget juga ketika sampai di Jakarta mendengar ada gereja jodoh. AKBP Sutoyo, saya pun ke sana. Mungkin sampai sekarang itu masih melekat ya, AKBP Sutoyo itu ya. Jodoh. Nah, lalu saya pikir, kenapa seperti itu ya? Kenapa persoalan perjodohan itu menjadi hal yang paling sulit dipecahkan di Jakarta ini? Nah, akhirnya saya coba berpikir, saya undang teman-teman saya, kebetulan suka kumpul. Nah, saya ketika sudah ketemu, ya pasti suatu saat kalau saya longgar atau ketemu di mana, pasti saya ajak ngobrol. Lalu waktu itu saya rumuskan dan teman-teman, oh ternyata di Jakarta itu pada saat itu tidak ada ruang komunikasi sesama Naposo Batak. Ketika mereka bergereja pulang, udah selesai kan gitu. Nah, akhirnya 2009 kita putuskan ya bersama teman-teman. Saya juga undang media-media Batak waktu itu. Akhirnya kami putuskan mendirikan organisasi namanya Naposo Batak Jabodetabek. Itu tahun 2009. 2009 ya? Iya, tetapi akhirnya dideklarasikan tahun 2010. Nah, setelah dideklarasikan, kumpullah itu Naposo Marga, Naposo Gereja, Naposo Bonapasogit. Lalu kita bikin kegiatan. Nah, ternyata luar biasa memang. Ya, bagaimana anak-anak muda itu termasuk saya ada ruang komunikasi antar Naposo Batak. Nah, jadi kita buatkan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya sampai sekarang.
sampai sekarang kita masih rutin bikin kegiatan Nabaja Cup. Iya. Ya. Naposo Batak Jabodetabek Cup ya sudah 10 kali, cuman di masa Covid kemarin kita tidak bisa berkegiatan karena nggak dapat izin keramaian gitu. Nah, lalu terkait Nabaja ini memang banyak di sini ya apa ya dinamika, banyak pengalaman, banyak ilmu, bagaimana membujuk ya. Bagaimana membujuk teman supaya aktif di pelayanan, ya. Bagaimana supaya di kepanitiaan tiap kegiatan itu tidak ada masalah. Nah, jadi puji Tuhan juga banyak sekali yang berbaik hati yang membantu kegiatan-kegiatan Nabaja ini dalam setiap kegiatannya. 4 tahun berturut-turut itu kita dibantu dalam berbagai kegiatan dan juga banyak yang lainnya. Ya. Oke. Kan apa namanya, Abang juga selain di Nabaja terus ada beberapa jabatan penting juga yang Abang duduki di berbagai organisasi, seperti di Parbi Abang menjabat sebagai sekjen, kemudian juga kalau saya tidak salah juga Abang juga sebagai wakil ketua bidang hukum Asosiasi PSSI Kota Jakarta Timur, kemudian Abang juga jadi pengurus Pradi Jakarta Timur dan masih banyak lagi. Dari sekian banyaknya organisasi yang Abang ikuti itu, sebenarnya apa sih Bang yang Abang rasakan? Terus apa yang Abang dapatkan juga dari keikutsertaan Abang di organisasi, serta mungkin ada berapa organisasi lagi yang Abang ikutin gitu loh, dari yang saya sebutin itu mungkin ada lagi? Oh, ada banyak organisasi yang saya geluti memang. Belum lagi tidak hanya di komunitas Batak, ada juga di tempat lain. Tetapi semua ternyata selalu merujuk karena mereka menganggap Nabaja itu adalah organisasi yang berhasil menghimpun orang Batak. Karena mungkin orang-orang menilai menghimpun Naposo Batak itu kan hal yang paling mustahil, paling sulit. Nah, ternyata Nabaja itu berhasil sampai 10 tahun. Tapi sebentar Bang, aku potong Bang. Kalau boleh tahu itu piala apa Bang di belakang itu? Ini adalah Piala Nabaja Cup. Oh. Ya. Nah, ini selalu saya suka mencatatkan sebuah sejarah. Ya, di sini pemenang Nabaja Cup itu kita tuliskan. Nih, sejak tahun 2010. 2010 itu pemenangnya Naposo Aritonang. Ya. Lalu 2011 Naposo Sigalingging. 2012 itu Naposo HKBP Durenjaya. 2013 Naposo Sigalingging lagi. Lalu ya Naposo HKBP Rawamangun. 2016 HKBP Cilangkap. 2017 Naposo Parsihombu dari daerah. 2015 Naposo HKBP Cipayung Selangkap. Lalu 2019 kemarin sebelum Covid Naposo HKI Taman Mini. HKI Taman Mini. Nah, kalau yang putri juga ada nih pemenangnya nih. Naposo Pardos Kalibata 3 tahun berturut-turut. Serpong. Lalu Naposo HKBP Serpong, Naposo HKBP Naposo Siahaan. Ya, Naposo Jatiwaringin. Naposo Siahaan lagi, Naposo Silahi Sabungan, Naposo Dairi dan Naposo HKBP Bintara. Nah, ini ini adalah sejarah ya, dan ini kita mudah-mudahan Nabaja itu bisa bertahan terus dan Naposo terus berkegiatan. Kalau saya kan pasti pensiun, saya juga sudah 46. Sebenarnya saya sudah harus selesai tahun depan. Ya, karena hanya 3 periode. Batas untuk jadi ketua umum itu 3 periode. Mungkin saya lebih baik membina. Nah, kalau di Peradi saya direkrut karena memang saya juga seorang advokat. Lalu diangkat sebagai pengurus. Di Ikadinnya juga demikian, ya. Lalu di PSSI juga saya diangkat sebagai wakil ketua umum bidang hukum. Lalu ada juga saya membina Yayasan As-Salam, ya, di Johar Baru itu untuk menyantuni kaum lansia, ya, di Jakarta Pusat, di Johar Baru itu kantornya. Di Parbi juga saya direkrut karena juga melihat itu. Di Nabaja itu aja bisa kau himpun kan gitu. Nah, kenapa enggak? Nah, saya bilang oke, saya mau bergabung. Dulu saya malah ditawarkan jadi ketua umum. Saya bilang enggak,
Gimana saya bukan artis saya. Lalu saya baca juga anggaran dasarnya, bisa nggak di luar artis bergabung? Akhirnya ternyata memang ada, boleh. Nah akhirnya saya diangkat. Tadinya saya sebelum sekjen adalah wasekjen. Iya. Wasekjen mendampingi pengurus yang lama, lalu yang sekarang juga saya menjadi sekjen setelah menjadi mendampingi Pak Willy Utasoid gitu. Nah di Pungon-Pungon Marga juga saya aktif. Ya, di Pungon Marga dan di gereja juga saya aktif berkegiatan gitu. Dalam beberapa waktu yang lalu aku juga pernah lihat nih Bang, di berbagai media-media cetak, pemberitaan online gitu ya. Ternyata Abang juga aktivis lingkungan hidup Danau Toba ya Bang ya. Iya. Kalau saya tidak salah gitu ya. Itu kenapa sampai Abang ingin tetap berjuang di Danau Toba, padahal kan Danau Toba ada yang ngurusin gitu kan. Iya. Sedangkan Abang di Jakarta. Kenapa Bang harus Abang ikut mengurusi itu gitu loh? Iya, entah kenapa saya ini memang kalau sudah terkait dengan kemanusiaan yang sifatnya massal, saya selalu merasa terpanggil untuk itu. Nah, saya melihat Danau Toba itu sudah begitu rusaknya, ya, air Danau Toba itu sudah berkurang jauh. Nah, terus hutan-hutan di sana itu hancur oleh sebuah perusahaan di sana yang kita dengar TPL itu ya, dulu juga Indorayon, awalnya Indorayon itu juga memakan korban. Nah, saya terpanggil untuk itu. Bagaimana nanti Bonapasogit kita itu ya sudah semakin rusak, generasi kita mau kemana? Apa yang mau kita banggakan lagi dari Danau Toba itu? Akhirnya saya diajak oleh beberapa teman-teman untuk ikut di situ, bergabung. Saya juga ikut di setiap diskusi-diskusi dan seminar yang selalu aktif di berbagai organisasi Batak, ya termasuk YPDT, Yayasan Pecinta Danau Toba, Gerakan Cinta Danau Toba. Saya aktif di sana. Saya juga ikut mendampingi Togusi Morangkir. Ya, yang mereka aksi jalan kaki tim 11 ke istana. Ketika mereka juga ditangkap polisi, kami yang backup itu. Nah, dan akhirnya 10 hari kemudian kami diterima oleh Presiden Jokowi. Sekalipun saya tidak ikut ke ruangan Pak Jokowi karena waktu itu memang masih pandemi, masih COVID. Akhirnya Bang Togusi Morangkir yang masuk, ya kami di luar menunggu. Kami menghadap KSP pada saat itu memberikan data dan kelengkapan dokumen terkait apa yang terjadi di Danau Toba. Nah, jadi memang kalau ditanya orang, apakah saya punya lahan di sana? Sejengkal pun saya tidak punya tanah di kawasan Danau Toba sana. Tapi saya peduli. Saya peduli supaya generasi muda itu memikirkan juga ke depan, ikut melestarikan melestarikan Danau Toba itu supaya tetap bertahan. Kalau untuk menjadi pulih dan lebih baik lagi mungkin sudah sulit. Paling tidak mempertahankan saja kan sudah bagus. Gitu. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, tentang aktivitas Abang yang padat kan, mungkin dari pengkampanyean Abang, terus Abang ikut di organisasi pekerjaan dan bisnis, serta keaktifan Abang di gereja. Bagaimana sih Abang pribadi itu membagi waktu antara pekerjaan, organisasi, pelayanan, dan keluarga? Nah, saya merasa orang yang paling beruntung, ya. Mungkin melalui Nabaja tadi, ya, Tuhan memang memperkenalkan istri saya, ya, seorang gadis, yaitu istri saya sekarang itu di Nabaja. Saya menjadi orang yang ke-17 mendapatkan jodoh. Sampai menikah? Ya, menikah. Nah, mungkin istri saya juga sudah melihat kesibukan-kesibukan saya seperti apa, bagaimana saya memimpin Nabaja ini kemana-mana. Nah, belum lagi bergabung dengan banyak organisasi. Jadi istri saya itu memang sudah terlatih, dan situ saya bersyukurnya mendapatkan istri di Nabaja ini karena sudah tahu kesibukan saya. Nah, memang ya harus pintar-pintar lah. Sekarang saya sudah memiliki 4 putri, ya, yang masih SD, ya. Dan saya juga dibantu oleh mertua saya kebetulan tinggal di Jakarta ini juga ikut membantu, ya, kalau kita nitipin cucu-cucunya ya sama opung. Nah, jadi kita bisa lebih
punya waktu untuk yang lebih leluasa melakukan kegiatan-kegiatan. Dan memang setiap kegiatan-kegiatan yang saya ikutin memang saya juga mintakan supaya waktunya diatur, ya, supaya tidak terlalu tabrakan. Itu dia. Jadi memang saya beruntungnya itu karena istri saya tidak sulit diatur. Yang justru istri saya yang mendorong saya. Kalau ada kegiatan, ada undangan, kadang saya undangan di WhatsApp itu pun saya lupa, istri saya mengingatkan. Oh, bukannya nanti ada seminar di sana, ada di Batak Center, ada di YPDT, ada di Parbi, ya, apalagi di Parbi juga banyak kegiatan, di advokat, ya. Nah, juga di Persau Tahun juga saya sebagai sekretaris. Banyak ya. Di Pasar Ibu, Pangururan saya sebagai bendahara, di Panjaitan juga aktif, di Sian saya sebagai sekretaris, ya juga aktif sebagai protokol, ya pemula lah sebagai Raja Merhata di Sian. Nah, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang juga tidak saya geluti, tapi mungkin orang melihat saya boleh ikut dalam sebuah seminar-seminar yang mereka adakan. Gitu Bang ya. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan bergereja dengan kehidupan pribadi Abang, seberapa besar sih Bang pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi Abang? Nah, kalau bergereja itu saya tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, karena apalagi di Batak ini kan kalaupun ada kegiatan hari Minggu, toh juga bergereja. Iya. Nah, jadi kalaupun saya tidak harus bergereja di gereja, ya, beribadah di gereja, toh juga kegiatan-kegiatan kita kan tetap jalan. Tetap jalan. Nah, gitu. Jadi memang tidak terganggu. Saya juga aktif antar anak-anak sekolah minggu, ya, antar anak-anak ke gereja, ya aktif juga bergereja, juga aktif sebagai seksi pria di gereja. Nah, ya berbagai pintar-pintar lah, pintar-pintar. Siap. Nah, kami juga pernah mendengar nih, waktu itu waktu muda lah kalau bisa dibilang, Abang punya cita-cita jadi pendeta kalau nggak salah tuh. Gimana tuh ceritanya? Sampai punya cita-cita itu. Nah, kalau bicara cita-cita memang jadi agak panjang ceritanya, tapi saya padatkan saja. Iya. Saya ke Jakarta ini sebenarnya agak gimana ya ceritanya. Saya dulu dari Pekanbaru terus kerja di hutan. Di hutan saya penebang hutan. Lalu habis itu saya kena malaria, saya pindah ke Tanjung Balai, berbalik menjadi montir kapal, kapal di laut. Nah, habis itu saya ditawarkan ke Jakarta, nah untuk jadi montir. Ternyata sampai saya di Jakarta, saya di tempat tulang saya, ya, yang juga seorang sintua di AKBP Kornolong. Nah, saya ditawarin saya ditanyain cita-citamu jadi apa? Saya langsung jawab jadi pendeta. Nah, dan ternyata paman itu, tulang saya itu langsung mendukung. Saya dibawa ke STT Proklamasi, ya, dulu namanya STT Jakarta. Ya, sekarang kalau nggak salah sudah ganti nama itu. Nah, ternyata saya tidak lolos di sana. Nah, tetapi entah kenapa saya suka berjanji, bernazar. Nah, saya putuskan untuk tidak lagi masuk sekolah pendeta. Tapi saya berdoa pada saat itu, Tuhan, kalaupun saya tidak berjemaat, izinkan saya untuk memimpin jemaat. Itulah Nabaja ini. Jadi orang juga pusing, katanya untuk kepentingan politik sejak awal enggak. Itu janji iman saya bagaimana saya berjemaat. Nah, bagaimana saya melakukan hal-hal yang baik di pelayanan di Naposo Batak itu. Nah, jadi itu yang membuat saya waktu itu masuk sekolah pendeta. Tapi saya tidak selesai, tidak tuntas waktu itu. Sekarang kan kita lagi ada di kantor Abang nih. Mungkin juga para sahabat Narwastu, kami saat ini berbincang di kantor Bang Darman Siaan, kantor hukumnya. Tadi juga sebelum kita datang ke sini, udah banyak tuh Bang spanduk-spanduk Abang tentang pencalonan Abang di DPD RI. Apalagi waktu itu KPU sempat bikin siaran lah ya terkait pendaftaran calon anggota DPD. Dan kalau saya lihat waktu itu ramai banget Bang yang nganterin Bang. Abang ke KPU yang waktu pendaftaran ada banyak loh organisasi Batak. Itu siapa-siapa aja Bang kalau boleh tahu? Oh iya, jadi memang itu pun kemarin saya tak menduga itu begitu banyaknya orang yang mendampingi saya. Nah, pendaftaran di KPU. Nah, waktu itu memang
Saya berpikir paling 5 atau 10 orang. Nah, saya sampaikan ke beberapa teman, oh besok saya mendaftar. Nah, termasuk ke Parbi. Saya mendaftar ke teman-teman pengacara, advokat, Peradi. Saya besok mendaftar. Nah, siap, kita dukung, kita dukung. Nah, saya kira ya hanya mendukung begitu saja. Nah, ternyata begitu saya sampai di KPU, saya kaget. Ya, terutama teman-teman dari Parbi, mereka sudah lengkap dengan gitarnya. Dan yang hadir itu artis-artis senior. Ya, artis-artis senior. Loh, ini kok bisa rame begini? Saya kira tadinya bukan untuk saya. Karena sebelumnya kan ada pendaftaran anggota DPR juga. Nah, ternyata memang hanya untuk mendampingi saya gitu. Teman-teman dari Peradi juga datang. Dan yang datang itu sekelas pengacara senior, Pak Abadi Hutagalung, Pak Bangun Simbolon itu kan ya pengacara-pengacara senior. Nah, juga dari teman-teman pemuda Batak Bersatu, ya, begitu mereka saya lihat, saya tadinya nggak ngeh bahwa mereka akan mendampingi saya. Ternyata memang hanya untuk mendampingi saya. Mereka menyebutkan karena abang sudah berbuat untuk orang Batak, pemuda Batak, kami harus backup. Nah, oh iya, terima kasih. Kebetulan memang teman-teman di Nabaja ini banyak juga yang masuk di pemuda Batak Bersatu, dan ada juga di ormas-ormas yang lainnya. Nah, jadi begitu sampai di gerbang, saya langsung dipandu begini. Nah, sama orang-orang Parbi, ya, Pak Parlindungan Siomping, Pak Willy Hutasoit, ya, RT Sitorus. Nah, di sorenya bergabung lagi Panda Hutagalung, Kak Panda Hutagalung, Rani Simbolon, ya kan. Nah, teman-teman yang lain. Nah, juga ada teman dari GMKI bergabung di sana. Akhirnya dibuat prosesi, ya, dilantunkan lagu itu. Pas mau masuk gedung itu. Iya, Emada. Dan luar biasa, memang orang juga kaget. Nah, ini siapa sih ini, Darman kan gitu. Nah, ini anaknya menteri, anaknya pejabat, atau siapa sih ini orang kan gitu. Nah, akhirnya ya saya ikutin aja alur dari mereka gitu. Kita sudah ada sekitar 70-an orang itu. Ya. Nah, ada yang belum sempat diatur semua barisannya karena memang tidak dikomando langsung kan gitu. Nah, daftar ya mereka kasih dukungan, dan luar biasanya saya dikasih ulos. Diulosi juga. Saya diulosi. Iya. Dan ulosnya sudah siap di sana ya, dari hula-hula Pasaribu, ya. Dari Peradi, ya, dari Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, langsung ketua umumnya hadir. Dari Nabaja, ya, yang berikan itu Pak Pembina, ya, si Sima Juntak, udah Harapan, nah, dan teman-teman yang lain. Juga dari PBB ya, juga ya, langsung oleh Ketua PBB DKI Jakarta, Bang Seringo-Ringo. Nah, juga yang terakhir itu dari Tulang, Panjaitan. Nah, kebetulan waktu itu karena memang tidak disetting untuk mengulosi, banyak juga yang terlambat. Begitu selesai mengulosi baru makin rame lagi. Nah, jadi ada itu ulosnya. Ada 6 ulos kalau nggak salah. Ya, 6 ulos. Dan KPU-nya juga senang. Saya kira KPU-nya tidak memberikan izin. Waktu itu mohon izin, Pak, kami ada sedikit kegiatan nih. Nggak apa-apa, silahkan. Dan ternyata KPU juga meliput. Nah, ini unik ini Pak nih. Ini yang unik nih, katanya gitu. Spontan, tidak disetting ini itu, katanya gitu. Nah, unik. Nah, makanya saya juga senang ketika mereka kirimkan video itu ke saya, dan akhirnya saya share lagi kan gitu. Nah, terkait DPD, saya sebenarnya sudah pernah maju tahun 2009. Saya resmi sebagai calon, waktu itu saya masih berusia 32, ya, masih lajang waktu itu. Lalu tahun 2014 saya maju juga. Lalu tahun 2019, pemilu 2019 saya juga maju. Nah, untuk yang kali ini akhirnya kita tetap maju. Nah gitu. Kalau dibicara tentang fungsi DPD lah ya, DPD RI, ini kan tidak seluas DPR RI ya Bang ya? Iya. Nah, sebenarnya kenapa nggak di DPR RI, dan apa yang ngebuat Abang sampai mau ya udahlah saya di DPD aja, dan persoalan-persoalan apa yang Abang temuin di Jakarta ini gitu? Iya. Nah,
Saya melihat DPD ini ada yang harus dibenahi dulu. Nah, mungkin naluri aktivis saya bergejolak ingin berteriak dari Senayan sana bahwa DPD ini harus bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat, ya, aspirasi daerah, tidak sebagai lembaga yang tidak ada bermanfaat menurut saya, ya, untuk rakyat. Bukan tidak bermanfaat, tapi kurang bermanfaat, ya. Gaungnya kurang gitu ya. Gaungnya berkurang, bangunnya kurang. Jadi saya ingin meneriakkan dari sana supaya DPD itu dapat lebih greget lah menampung aspirasi. Nah, kalau terkait misalnya apa yang Anda inginkan ketika DPD ini, nah sebenarnya menjadi calon legislatif itu sudah bagian dari penampung aspirasi masyarakat dari seluruh persoalan, ya. Jadi masalah apa saja, seluruh persoalan yang ada di ibu kota ini sudah harus ada di benak kita, harus kita bantu, harus kita selesaikan gitu. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan misi saya hanya untuk satu ini satu itu, enggak. Jadi memang karena persoalan itu kan kita belum melihat seperti apa. Tetapi yang ada di benak saya sekarang adalah bagaimana ketimpangan sosial antara orang yang paling kaya di Republik ini ada di Jakarta ini dan orang yang paling miskin pun ada di sini. Nah, lalu bagaimana kaum marginal itu, ya, masyarakat kecil itu, wong cilik itu selalu menjadi korban, ya. Kalau kita lihat misalnya daerah-daerah kumuh, ya, selalu itu kalau kita tanya banyak sekali yang disebut kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan selalu menjadi itu berita kita akan digusur dan segala macam kan gitu. Nah, di situ saya ternyata ini saya harus ada di dalamnya, termasuk soal agraria. Bagaimana penduduk di Jakarta ini yang sudah bermukim 25 sampai 30 tahun di satu domisili wilayah, tetapi masih ada penggusuran dengan alasan tidak memiliki izin dan sertifikat tanah. Hari ini pemerintah, ya, hari ini negara masih berkutat, ya, masih berafiliasi. Saya boleh katakan berafiliasi, ya, para pejabat-pejabat itu, oknum itu dengan mafia-mafia tanah itu. Bagaimana mungkin di Jakarta ini masih ada istilah tanah garapan yang harus digusur dan ada tiba-tiba pemiliknya gitu. Ada banyak kasus di Jakarta ini yang disebut tanah garapan dan warganya itu harus diusir kan gitu. Nah, itu saya kira pemerintah harus ambil bagian bahwa mereka tidak pantas, tidak layak dari dasar apapun. Bagaimana mungkin setelah 30 tahun ada ujuk-ujuk orang mengaku itu tanahnya? Ya kemana ini tiba-tiba muncul kan gitu. Itu sangat tidak mustahil itu, ya. Sangat tidak masuk akal tiba-tiba si A menjadi dan menang. Nah, lalu kalau pemerintah menyarankan diselesaikan di meja pengadilan, nah itulah celahnya, ya, orang susah itu akan kalah. Nah, jadi memang saya ingin konsen di situ juga bagaimana tidak ada lagi istilah tanah garapan di Jakarta ini, ya. Yuk pemerintah, toh juga Jokowi sekarang sedang asik-asiknya membagi sertifikat tanah kepada masyarakat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Tetapi memang di lingkungannya mereka, di lingkungannya Jokowi ini masih banyak mafia tanah, ya. Itu saya bangga dengan yang sekarang Menteri Pak Hadi Cahyanto, ya, yang konsen juga ATR BPN, bagaimana supaya penduduk itu tidak lagi digusur, tetapi disosialisasikan bagaimana mendapatkan sertifikat tanah, gitu. Karena mereka juga adalah warga negara yang sudah memiliki KTP, sudah mengikuti pemilu beberapa kali, tapi masih harus ada intimidasi. Nah, itu saya tidak terima. Itulah saya ingin berjuang melalui DPD. Nah, mudah-mudahan saya terpilih. Saya akan menggelorakan itu dari Senayan supaya masyarakat yang terbelenggu tadi, yang terpinggirkan tadi merasa nyaman hidup di Jakarta ini. Betul. Gitu. Kalau kita bicara tentang dukungan dari keluarga, dari teman-teman dan dari organisasi itu gimana, Bang, terhadap pencalonan Abang ini? Iya, dukungan itu saya rasakan betul sejak awal pendaftaran pengumpulan KTP. Saya mengumpulkan 7.000 sekian KTP, tapi setelah
seleksi oleh KPU, itu hasilnya menjadi 3.365 yang tersebar di seluruh Jakarta. Ya, pendukung saya tentu tadi tidak lepas dari organisasi-organisasi yang mengantarkan saya itu. Iya. Ya, dari keluarga juga mendukung, termasuk istri saya. Istri saya selalu mendukung dan memang juga memberikan masukan bagaimana terkait dengan proses-proses itu dihadapi. Nah, keluarga mertua saya juga mendukung, dari rekan-rekan Parbi, Nabaja, Peradi, ya, dari rekan-rekan PBB, dari teman-teman, ya hampir semua teman-teman komunitas kita mendukung, ya, dan siap memenangkan Darman Saidi Sehan. Mungkin sampai teman-teman ngopi kali ya. Teman-teman kopi. Nah, malah sekarang saya kesibukannya semakin luar biasa karena memang DPD ini kan dapilnya kan seluruh DKI Jakarta. Iya. Jadi banyak undangan untuk ketemu, untuk ngopi bareng, untuk pertemuan keluarga dan komunitas-komunitas yang lainnya. Dan terakhir kemarin itu kita diundang oleh komunitas di luar Batak, ya, kesukuan Batak, ya, ada yang dari Flores, ya, dari etnis Tionghoa, dari Manado, Ambon, Papua, kemarin ngajak kita ngopi-ngopi dan saya memberikan dukungan, ya, termasuk juga dari teman-teman Betawi. Kebetulan saya tinggal di daerah Johar Baru, daerah padat penduduk, ya, yang di sana itu tentunya kebanyakan orang Betawi, ya, orang-orang perantau. Nah, beda dengan di kawasan lain mungkin yang sudah terpolarisasi, ada kelompok-kelompok kesukuan di sana. Jadi kalau di Jakarta Pusat memang kita bercampur dengan semua membaur suku, lah ya. Membaur, ya, gitu. Jadi memang saya juga beruntung tinggal di daerah padat itu. Siap. Ya, dan kebetulan juga saya aktif di sana di berbagai komunitas-komunitas RW dan kelompok-kelompok muda di sana. Siap. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Bang, ya. Tentunya Abang juga telah mengikuti pemberitaan dari majalah Narwastu. Apa sih testimoni Abang atau pendapat Abang serta harapan Abang terhadap majalah ini gitu? Ya, Narwastu itu kan sudah terkenal sejak puluhan tahun. Saya 2009 pun saya sudah mendengar Narwastu ini, sudah mendengar Pak John, ya, sudah sangat familiar lah di kalangan tokoh-tokoh Batak. Nah, saya juga mungkin bukan yang pertama kali diwawancara atau masuk berita di Narwastu. Ya. Jadi Narwastu kita harapkan juga, ya, mampu mengangkat, ya, orang-orang seperti saya mungkin, ya, yang tidak mampu secara finansial, ya. Juga saya juga tadinya tidak berpikir bagaimana Narwastu nanti, kan gitu. Ternyata Narwastu tidak bicarain itu, yang penting kita mengangkatkan tokoh muda. Saya senang sekali di situ. Baik. Mungkin kami berterima kasih, Bang, atas waktunya. Sudah berbincang-bincang dengan kami. Kami berdoa agar Abang bisa terpilih lah nanti. Amin. Selamat dan sukses untuk pencalonannya, Bang. Dan demikianlah bincang-bincang kami para sahabat Narwastu dengan Bang Darman Siahaan SHMA, MH, dan kami juga tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk terus mengikuti majalah Narwastu yang terbit setiap bulannya dan bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Serta kami juga ada video podcast di YouTube channel majalah Narwastu. Dan kami undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Narwastu. Horas.